Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat semua, dan semoga puasa ini kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa untuk yang menjalankannya. Pagi ini gue mau ngomongin tentang apa ya? Tentang PDKT aja kali ya. PDKT terus jadian enggak. Oke, siapa yang lagi PDKT, lagi deket-deket, berusaha deket. Nah, buat lo yang lagi deketin cewek atau lagi deketin cowok, lo pasti berusaha baik, berusaha jadi orang yang terbaik, berusaha dikenal sama calon calon suami atau calon istri atau calon apa. Nah, biasanya kalau lagi PDKT tuh baik ya, sabar gitu kan, dan berusaha menampilkan hal-hal yang baik. Nah, tetapi pas setelah PDKT udah kenal, dia udah jatuh cinta, biasanya itu berubah 180 derajat atau bisa juga 360 derajat gitu kan. Kenapa sih berubah? Ya udah mulai, ya udah, dia udah sayang sama gue gitu kan, dia udah cinta sama gue, ya dia juga harus menerima. Nah, masa-masa PDKT kayak gitulah yang apa? Oh kan banyak kan, padahal masih merah loh, gue bingung deh. Dan banyak juga yang nggak pakai helm. Nah, PDKT lu, ada yang main handphone juga, aduh, ada ranking. Nah, lu PDKT sama orang biasanya melakukan hal-hal yang kayak gimana sih? Lu ajak makan, lu ajak jalan, tapi lu pernah nggak ajak ke masjid? Iya. Ayo, ya sholat lah, walaupun lu jalan lu tetap sholat, jangan tinggalin sholat kan, kayak gitu. Terus ya, kenapa sih lu harus PDKT? Ya supaya lu saling kenal, saling dicocok nggak sama gue gitu kan. Tuh kan banyak tuh, gila. Lu saling kenal, saling percaya, saling peduli juga. Nah, biasanya kalau lagi PDKT itu nelponnya bisa berkali-kali, kayak minum obat, sekali 3 kali, sehari 3 kali. Tapi kalau pas udah PDKT, nelpon aja, WA aja jarang kan gitu. Apalagi kalau udah nikah. Nah, gimana PDKT lu? Kenapa sih lu harus PDKT? Kenapa sih lu harus kenal dia? Ya iyalah, harus kenal. Bagaimana kalau nggak kenal? Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Terus kalau lu udah kenal, udah sayang, ya lu nikahin dong gitu. Nah, pada masa PDKT itu biasanya orang lagi jatuh cinta tuh ya pasti senang-senang. Kadang-kadang nggak bisa dengerin pendapat orang, atau apa, nggak bisa dengar pendapat orang, nggak bisa dengar masukan dari orang, kayak gitu. Tapi kenapa sih harus kayak gitu? Sebenarnya ya kalau hati yang udah berbicara udah susah sih. Gokil tuh. Lihat banyak banget kan yang langgar lampu merah. Heran gua. Nah, lu kenapa sering PDK? Nah, terus
Kalau lagi PDKT tuh baik banget, ditraktir. Nah, pas setelah PDKT biasanya agak berubah, agak beda. Karena kalian udah saling kenal, udah berusaha kenal, udah jadian misalkan. Nah, itu biasanya saling menunjukkan dirinya. Nih gue, lu bisa terima gue apa enggak gitu kan. Nah, masa-masa itu biasanya masa-masa transisi. eh, Nah itu, nah di saat itulah seharusnya kalian saling terbuka, saling membuka diri. Gue kayak gini, gue kayak gini. Terus jangan habisin waktu kalian buat buat PDKT doang, tapi nikahin aja gitu. Kadang-kadang kalau cowok tuh berpikir, gue takut nikah, gue takut kayak gitu kan. Nah, kalau cewek itu ya diem, akhirnya setahun 2 tahun, akhirnya nggak jelas juga, akhirnya ditinggal. Nah, itulah harus beli kepastian lah kepada pasangan lo. Cari yang udah bener-bener pas sama lo. Kalau nggak pas ya udah bilang aja nggak pas gitu. Dan janganlah kalian rusak anak orang gitu kan, karena nanti lu suatu saat juga akan punya anak, dan lu gimana rasanya kalau ngerusak anak lu dirusak, lu bakalan nyesek banget, kesel banget, dan benci banget sama orang itu, dan mungkin bisa jadi berantem. Nah, semua orang tuh nggak mau disakitin, semua orang nggak mau dimainin, jadi jangan dimainin lah. Jadi ya gitu. Nah, lu kalau zaman sekarang PDKT-nya mungkin lebih banyak di kenalnya sama di medsos. Nah, itu lu harus hati-hati dengan yang kenal di medsos, karena di medsos itu kadang-kadang mukanya ganteng, pas dilihat pas aslinya nggak ganteng. Enggak ya. Atau di profilnya itu cantik, katanya bukan dia fotonya. Nah, terus juga nggak semua jahat juga di medsos, ada yang baik juga. Tapi ya lu lihatlah, lu harus ngelihat. Nah, apalagi lu harus tahu lah kira-kira kayak gimana. Lu harus kenal, bukan hanya di medsos tapi di kehidupan nyatanya juga harus kenal. Karena kan ya di medsos itu kadang-kadang ada yang jaga image kayak gitu, ada yang jaga mungkin jaga nama baiknya atau jaga apa kayak gitu. Nah, terus ya sebaiknya lu periksa dulu. Kalau misalkan lu kenalan dari medsos, lagi PDKT sama orang di medsos, apalagi sekarang aplikasi-aplikasi itu udah banyak banget ya, aplikasi-aplikasi buat dating, kenalan, itu banyak banget. Nah, di saat itulah lu harus perlu PDKT, lu harus kenal, lu harus tahu juga rumahnya, mungkin lu harus tahu alamatnya di mana, dan lu jangan gampang percaya, belum tentu dia baik. Jadi lu harus lihat lah, lu bisa menentukan mana yang baik buat lu dan mana yang nggak baik buat lu gitu. Karena dan lu jangan ngikutin tren, karena masa PDKT terus itu belum pasti. Suatu saat lu, ya maksud gue, lu jangan terlalu gampang, terlalu murah, terlalu apa ya, ya lu harus jaga kehormatan lu, kehormatan keluarga lu gitu. Karena orang nikah aja bisa cerai, apalagi cuman baru pacaran atau PDKT, karena gak mungkin selamanya sama dia gitu kan. Jadi menurut gue, pas saat lu PDKT, lu bener-bener kenal banget, lu bener-bener tahu banget kayak gimana latar belakangnya dia, keluarganya dia, kayak gitu harus tahu. Terus dia tinggal di mana,
Jadi kalau suatu saat lu ada masalah sama dia, lu bisa tahu. Dan ya kayak gitu. Kalau menurut gue ini udah mulai macet ya. Ini hari Jumat. Kebetulan gue hari ini nggak ngantor, gue kerja di rumah. Jadi gue bisa riding. Kemarin-kemarin gue kerja dan harus pagi, jadi gue nggak bisa riding pakai Ninja gue. Kayak gitu. Ya itu PDKT ya, lu tau lah semua profil dia, baik dari walaupun di medsos ataupun di kehidupan nyata, supaya lu nggak terjebak suatu saat. Kalau ada apa-apa lu juga gampang hubungin dia. Dan lu jangan terlalu percaya 100%, apalagi kalau kenal di medsos. Itu belum tentu baik semua, belum tentu jahat semua. Ya pokoknya harus hati-hati lah, harus jaga. Gue kesannya tua banget ya ngomong kayak gini. Ya ini hanya sharing aja sih menurut gue. Jadi sharing pengalaman, sharing kehidupan. Jadi emang vlog ini gue pakai Ninja. Gue rencananya cuma sharing kehidupan, pengalaman kehidupan gue. Ini kayaknya agak berat nih Ninja gue. Mungkin karena 4 hari kemarin gue nggak pakai ya. Nah ini anak-anak SMA, masa-masa SMA SMP itu masa yang indah. Kadang-kadang kita nggak mikir bahwa kita punya masa depan, dan masih panjang perjalanan hidup kita. Ya banyak juga kan kita sering melihat anak-anak sering tawuran kayak gitu, cuman karena hal-hal yang sepele. Oke, begini dulu dari gua. Papi Putri Family, jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke, bye.